Shalom Bapak Ibu, teman-teman pesat, seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita boleh berjumpa ibadah online. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Dia. Sebab hanya dengan menyembah Dia, kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, keluarga, ajak anak-anak bisa sama-sama kita mau menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian anugerah terindah. Sebab kita hidup, kita boleh melayani itu semua karena anugerah. Mari kita angkat pujian anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Amin. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan. Lewat firman Tuhan kita memperoleh jalan keluar daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian, kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang
dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua Shalom Bapak Ibu, senang sekali pada hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu walaupun secara online, dan saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat senantiasa bersama seluruh keluarga, rekan-rekan tim yang ada di dalam pemeliharaan penyertaan daripada Tuhan Yesus yang kita layani dan kita kasih. Baik, sebelum kita menunjukkan kebenaran Tuhan bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa, biarlah kebenaran yang kita akan bagikan diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan, sehingga menguatkan dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang ada. Kami akan merenungkan firman-Mu, minta Roh Kudus menolong kami, menjadikan hati pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menolong kami, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan setiap kami semua, sehingga kami ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada hari ini kita akan merenungkan 3 kebenaran yang akan saya sharingkan, dan semuanya berkaitan dengan panggilan yang berharga yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini, melayani Yesus Tuhan kita. Saya berdoa apa yang kita renungkan akan mengingatkan kita, menguatkan kita untuk hidup di dalam panggilan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, entah Bapak Ibu sudah melayani lama atau baru, ya, ada beberapa yang penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami betapa berharganya, betapa pentingnya nilai daripada panggilan Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 21. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya Ia, yaitu Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Satu kebenaran yang luar biasa yang boleh kita baca, kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada tahun 2010, seorang pebisnis dari Inggris yang bernama Andy Fields, membeli 5 buah lukisan dari sebuah gudang di Las Vegas dengan harga $4.
kurang lebih kalau dikurskan dengan mata uang kita itu Rp60.000. Dan dispils dia bawa ke rumahnya, dia bersihkan, kemudian dia beli bingkai, dia coba mau masang lukisan-lukisan dalam bingkai yang sudah dibeli. Nah, saat dia akan membingkai salah satu lukisan, ya, tanpa disengaja, ia menemukan ada tanda tangan seorang yang bernama Andy Warhol di belakang lukisan tersebut. Sebagai seorang yang suka lukisan, dia tahu bahwa Andy Warhol itu adalah seorang seniman yang sangat terkenal, ya, pada zamannya, ya. Dan tentunya setelah zaman itu banyak orang tahu juga, ya. Nah, lukisan itu dibuat oleh Andy Warhol kurang lebih pada waktu dia sedang berusia 10 tahun. Dan pada waktu Andy Pierce menanyakan, ya, nilai daripada lukisan itu, betapa terkejutnya dia oleh karena lukisan tersebut sekarang, ya, nilainya tidak kurang daripada 2 juta US dollar, atau kalau dikurskan dalam rupiah kurang lebih 30 M. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dari cerita di atas, sekiranya pemilik lukisan pertama akhirnya tahu bahwa lukisan yang dijual dengan 4 dolar itu rupanya harganya atau taksiran nilainya 30 M, kira-kira menurut Bapak Ibu apa reaksi pada pemilik lukisan pertama itu? Atau kalau seandainya pemilik lukisan itu adalah Bapak Ibu, saudara dan saya, kemudian dijual dengan 4 dolar, kemudian setelah beberapa saat, ya, kita tahu rupanya lukisannya nilainya 30 M, kurang lebih, ya, apa reaksi kita? Ya mungkin, ya, pemilik lukisan atau kita, kalau kita menjadi seorang pemilik lukisan pertama, akan mungkin menyesal, ya. Bahkan bukan hanya menyesal, mungkin berkata, betapa bodohnya saya. Pertanyaannya, mengapa pemilik pertama dari lukisan itu menyesal dan berkata, betapa bodohnya saya? Saya kira kita bisa menjawab, karena pemilik lukisan tidak tahu berapa nilai daripada lukisan itu sesungguhnya. Saya percaya kalau dia tahu bahwa nilainya itu adalah 30 M, tidak mungkin dia akan jual dengan 4 US dollar. Dan demikian juga dalam hidup kita. Berapa nilai panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu sangat menentukan sikap dan tindakan kita. Dalam salah satu bagian doa Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan begini, dan supaya ia, yaitu Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apakah panggilan Tuhan dalam hidup kita itu berharga? Panggilan Tuhan di dalam hidup kita sangat berharga. Sangat ditentukan, kalau menurut ayat ini, pengertian pemahaman kita terhadap nilai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita akan menjadi seperti penjual lukisan yang melepaskan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang kurang berharga? Atau kita melepaskan panggilan Tuhan yang punya nilai kekal dengan sesuatu yang punya nilai sementara? Apa kuncinya? Dengan jelas Paulus memberitahu kepada kita, ya, dikatakan bahwa supaya ia menjadikan Bapak Ibu, mata hati kita terang. Rupanya mata hati yang terang akan menentukan pengertian seseorang, pengertian kita tentang panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau mata hati kita ini terang, maka kita mengerti bahwa panggilan Tuhan, yaitu melayani Yesus, adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan kita tidak pernah mau melepaskan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang kurang berharga. Apa yang Tuhan sediakan supaya mata hati kita terang?
kita bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang Tuhan sediakan, yang menolong kita untuk kita akhirnya mempunyai mata hati terang, sehingga tahu membedakan mana yang bernilai dan mana yang kurang bernilai, mana yang kekal dan mana yang punya nilai sementara. Tuhan juga menyediakan dirinya untuk bersekutu dengan kita. Tuhan mengambil inisiatif untuk bersekutu dengan kita. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan membuat kita semakin mengenal dan tahu betapa berharganya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita untuk supaya mata hati kita senantiasa terang? Tuhan sudah sediakan rekan-rekan, orang-orang sekitar kita yang akan menguatkan, akan menolong kita bertumbuh di dalam panggilan Tuhan yang luar biasa. Berbagai peristiwa, berbagai kondisi sekarang juga Tuhan siapkan untuk melatih kita, untuk menguji, untuk akhirnya kita tercelik mata rohani kita, bahwa panggilan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita adalah panggilan yang punya nilai yang luar biasa. Sekali lagi, sebagai pelayan Tuhan, hal pertama adalah kita mengerti betapa berharganya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu ada dalam hidup kita di dalam melayani Yesus, dalam mengerjakan panggilan Tuhan, supaya panggilan Tuhan itu berharga dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu fokus pada panggilan Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Markus pasal 1 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Markus pasal 1 ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan seluruh paragraf daripada bagian ini, maka kita tahu bahwa Yesus pada waktu itu adalah pribadi yang dilulukan, atau kalau dalam bahasa sekarang adalah menjadi idola. Banyak orang datang untuk didoakan, disembuhkan dan sebagainya. Tapi justru pada waktu itu dia mengajak murid-muridnya dan mengatakan begini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan begini, Anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam terjemahan lain menggunakan kata yang tersesat. Jadi Yesus datang ke dunia mencari, dan menyelamatkan yang terhilang. And rescue, SAR. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia. Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan tahu jelas panggilannya. Tujuan utama kedatangannya di bumi bukanlah untuk menyembuhkan orang sakit. Tujuan utama dia datang ke dunia bukan untuk mengusir setan, bukan untuk memberi makan orang lapar. Ia tidak datang ke dunia untuk mengerjakan apa yang dianggap baik oleh dunia, bahkan yang dianggap baik oleh banyak orang. Tapi ia datang ke dunia untuk mengerjakan apa yang terbaik menurut kehendak Bapanya, yaitu memberitakan Injil. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan pelayanan sosial, berbagi kasih dan sebagainya. Tentu boleh. Tapi kita harus memahami bukan itu fokusnya. Tapi Injil Tuhan yang diberitakan. Injil Tuhan yang menyelamatkan itu menjadi fokus pelayanan kita. Semua, kalaupun kita lakukan, menjadi jembatan, menjadi koneksi untuk kita menjadi saluran berkat, dan pada akhirnya berkat terbesar yaitu keselamatan di dalam Kristus kita boleh beritakan kepada banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah yang hari-hari ini sedang saudara dan saya lakukan adalah pekerjaan atau pelayanan yang baik?
Kalau kita berkata, ya apa saya lakukan yang baik sekarang? Puji Tuhan. Tapi izinkan saya memberitahu kepada kita semua, supaya kita sadar bahwa ada pekerjaan terbaik yang dapat kita lakukan, yang hanya terwujud jika kita merespon dengan tepat terhadap panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Seorang coach mengatakan begini, musuh dari yang terbaik bukanlah hal-hal yang buruk. Sekali lagi, musuh dari yang terbaik bukanlah hal-hal yang buruk. Musuh dari yang terbaik adalah hal-hal baik yang membuat kita mengabaikan hal yang terbaik. Musuh dari yang terbaik adalah hal-hal baik yang membuat kita mengabaikan hal-hal yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanggal 30 Agustus tahun 83 ada satu peristiwa di mana ada maskapai dari Korea, namanya Korea Airlines, dengan penerbangan 007 yang terbang dari bandara John F. Kennedy ya, menuju ke Gimpo, Seoul ya. Dan ini peristiwa naas. Saat itu pesawat itu sedang mengangkut 269 dan pesawat itu jatuh tertembak oleh Sukhoi Su-15 milik Uni Soviet ya. Sehingga seluruh penumpangnya berjumlah 269 semua tewas. Setelah diselidiki, rupanya penyebabnya itu oleh karena kelalaian pilot ya, yang menganggap remeh penyimpangan yang kecil ya. Sehingga akibatnya pesawat menyimpang dari rute sesungguhnya dan akhirnya ada di daerah Uni Soviet dan ditembak Uni Soviet dan akhirnya 269 orang tewas. Nah Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa distorsi ya, atau penggerusan panggilan Tuhan seringkali terjadi ya, dari penyimpangan yang seringkali kita anggap ya kecil, remeh, sepele. Padahal kalau kita terus lakukan itu, maka itu dampaknya sangat besar yang bisa saja menghancurkan hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tapi juga bisa menghancurkan hidup banyak orang. Sadarkah kita bahwa keengganan kita, kemalasan kita, kelalaian kita di dalam memberitakan Injil, memuridkan orang lain, itu akan berdampak besar bagi banyak orang. Akan ada banyak orang sedang menuju kebinasaan kekal, dan kita abaikan saja. Panggilan Tuhan menjadi seperti sesuatu yang kurang bernilai dalam hidup kita. Sehingga dengan mudahnya kita akan melepaskan, kita akan mengabaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dua kata penting bagi kita yang melayani Tuhan saat ini. Yang pertama adalah kata mission, yang kedua adalah missing. Mission or missing. Kalau kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, misi Tuhan, mencari dan menyelamatkan diri hilang, maka kita akan tidak punya waktu ya, untuk mengerjakan hal-hal remeh. Tapi kita mengerjakan apa yang terbaik, sehingga tidak ada banyak orang yang terhilang. Tapi kalau kita tidak melakukan misi Tuhan, maka yang terjadi adalah missing. Ada banyak orang terhilang, ada banyak orang binasa. Kata yang kedua, itu ada the Great Commission or the Great Omission. The Great Commission itu ada amal agung, amal terbesar yang Tuhan berikan. Dan seharusnya kita sebagai hamba Tuhan, kita mengerjakan the Great Commission yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengerjakan the Great Commission, maka akhirnya kita kerjakan the Great Omission. Kita melakukan kelalaian terbesar. Dan saya berdoa setiap kita sebagai pelayan Tuhan, kapanpun kita tetap mengerjakan the Great Commission yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
Bagian yang ketiga, yang terakhir, yang kita akan renungkan bersama-sama, ya. Sebagai pelayan Tuhan, tidak hanya kita ini memahami pentingnya atau berharganya nilai daripada panggilan Tuhan. Tidak hanya kita ini fokus pada panggilan Tuhan, tapi panggilan Tuhan juga dari hari ke hari harus semakin teguh di dalam hidup kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, berusahalah lebih keras supaya panggilan Tuhan dan pilihannya atas dirimu menjadi teguh. Sekali lagi, berusahalah lebih keras supaya panggilan Tuhan dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita bersyukur bahwa panggilan Tuhan dikaruniakan kepada kita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajar pada kita bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita, ya, tidak hanya kita syukuri, tetapi senantiasa diusahakan. Bukan saja diusahakan, tapi diusahakan lebih keras. Diusahakan lebih keras, lebih sungguh-sungguh, sehingga panggilan Tuhan tidak hanya berharga, tapi semakin teguh dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah tersandung. Bahkan dalam ayat di atasnya, malah dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ayat di atasnya, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Ada kata penting yang ingin saya garis bawahi, menambahkan. Apa yang perlu kita tambahkan? Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara kita kasih Tuhan, kalau kita ingat atau saudara pernah ikut dalam camping atau kemah atau retreat, biasanya di hari terakhir, malam hari itu ada acara khusus atau spesial, yaitu api unggun. Ya. Kalau saudara sebagai panitia yang ditugaskan untuk menyiapkan api unggun, saya percaya saudara akan berusaha untuk supaya api unggun terus menyala, mulai dari awal sampai pada akhir selesai acara. Ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya api unggun ini tetap menyala sampai selesai acara? Menurut saya ada dua cara. Yang pertama, ya, jangan menyiram api itu dengan sesuatu yang berlawanan dengan sifat api. Contohnya dengan air, dengan pasir, atau dengan pemadam kebakaran, gitu ya. Jangan siram itu. Yang kedua, ya, bagaimana api itu tetap menyala, yaitu kalau kita ini menambahkan. Apa yang kita tambahkan? Tambahkan dengan sesuatu yang bisa terbakar. Dengan ranting kering kah, ya, dengan kayu dan sebagainya. Menambahkan sesuatu yang bisa terbakar. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita mengajarkan begini. Kalau kita lihat Roma pasal 12 ayat 11, dikatakan begini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Tesalonika 5:19 1 Tesalonika 5:19 mengatakan begini, janganlah padamkan roh. Dari bagian ini, kalau kita terlibat dalam panggilan Tuhan, melayani Yesus, Tuhan ingin supaya kita terus menyala-nyala, berkobar-kobar, tidak padam. Ya. Nah, pertanyaannya,
bagaimana supaya panggilan Tuhan dalam hidup kita ini terus menyala-nyala, tidak padam. Ada dua yang kita kerjakan. Yang pertama, jangan pernah izinkan dosa, kebiasaan buruk, ya negatif, pikirannya jelek dan sebagainya disiram di dalam hidup kita. Jadi jangan menyiram ya perbuatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hidup kita. Maka panggilan Tuhan dalam hidup kita akan semakin teguh dan akan menyala-nyala berkobar-kobar. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Yaitu dengan menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Menambahkan apa? Menambahkan dengan sesuatu yang bernilai. Menambahkan dengan sesuatu yang baik, kebiasaan baik. Ya. Menambahkan sesuatu dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan dalam hidup kita akan memancarkan ya, nilai daripada panggilan itu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kita bahas tadi di 2 Petrus ya, pasal 1:57 menambahkan iman, pengetahuan, kebajikan dan seterusnya. Itu adalah kita ini menambahkan. Apa yang kita tambahkan dalam hidup kita supaya api itu berkobar-kobar? Menambahkan kebiasaan baca firman Tuhan, kebiasaan berdoa, disiplin rohani, ketaatan kita memberitakan Injil dan sebagainya. Itu akan membuat panggilan Tuhan dalam hidup kita semakin teguh. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya. Itu 3 kebenaran yang boleh kita renungkan bersama-sama. Nah, kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, panggilan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita harus kita pahami bahwa itu panggilan berharga dan bernilai. Kenapa panggilan berharga dan bernilai? Oleh karena panggilan itu didasari oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang kita mau beritakan kepada banyak orang. Yang kedua, ya, di dalam melayani Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita semakin berharga kalau kita ini fokus kepada panggilan Tuhan. Sehingga hidup kita ini berarti berdampak bagi banyak orang. Tidak memberikan kesempatan penyimpangan sekecil apapun masuk dalam hidup kita. Yang ketiga, kita menjadi pribadi, pelayan-pelayan Tuhan yang suka menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Menambahkan sesuatu yang membuat panggilan Tuhan semakin teguh dalam hidup kita. Dengan demikian panggilan Tuhan yang teguh itu akan membuat kita ini semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus yang punya firman memampukan kita untuk menjadi pribadi yang taat melayani Yesus sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, untuk melihat panggilan Tuhan sebagai karunia yang Tuhan berikan yang sangat berharga dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami fokus kepada misi amanat agung yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga teladan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu juga kami lakukan. Roh Kudus tolong kami untuk kami terus semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami tidak mengizinkan dosa masuk dalam hidup kami, tapi kami menambahkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua rekan-rekan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hidup mereka, pelayanan mereka. Hidup mereka belum menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejahtera.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Karena kemurahan-Mu lah pada hari ini, kami seluruh komunitas pesat di penjuru tanah air Indonesia dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk sarana yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak terhalang oleh karena tempat yang jauh untuk bisa berkomunikasi, berfellowship, bahkan beribadah bersama-sama. Ini semua karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan juga para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, adil, untuk mereka dapat memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik. Ketika mereka harus mengambil keputusan dan kebijaksanaan Tuhan, biarlah hikmat Allah yang menuntun, supaya semua kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan hal yang membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik. Tuhan Yesus, berdoa buat bangsa dan negara kami, buat seluruh masyarakat Indonesia, supaya tidak ada pertikaian, perpecahan yang terjadi di antara kami oleh karena perbedaan suku, agama, ideologi, bahkan mungkin kelompok. Biarlah bangsa kami terus hidup dalam persatuan, dalam damai, aman, dan sejahtera. Pakai para pemuka agama untuk bisa memberi bimbingan kepada setiap umat, sehingga umat ini disadarkan Tuhan untuk bisa menerima perbedaan sebagai realita kehidupan yang harus dijalani secara harmonis, secara kebesaran hati. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan untuk bangsa kami ya Tuhan. Berdoa buat kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami wabah corona, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Berikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, khususnya Presiden kami Tuhan, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi situasi ini. Sehingga kondisi ini Tuhan bisa kami lalui dengan cara-cara yang tepat, dan seluruh masyarakat Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mengikuti protokol yang ada agar pencegahan penyebaran virus corona ini Tuhan bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan, supaya masyarakat sadar bahaya daripada virus ini, sehingga bergandengan tangan bekerja sama untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdoa buat para medis Tuhan, dokter, perawat, dan bahkan semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang bersentuhan langsung dengan para pasien yang terkena virus corona ini. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka, supaya mereka tidak terpapar oleh virus ini ketika mereka harus bersentuhan langsung dengan para pasien yang ada. Dan bahkan untuk mereka Bapa yang sakit oleh karena virus ini, beri mereka kekuatan, sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka sabar menjalani pengobatan, sabar menjalani isolasi, dan kami sangat berharap mereka kembali mendapat kesembuhan yang sempurna dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan dana-dana yang dibutuhkan pemerintah untuk kondisi Indonesia yang saat ini mengalami situasi ini, supaya perekonomian bangsa kami tetap bisa stabil, kebutuhan bangsa kami tetap bisa terpenuhi. Tuhan Yesus, saat ini juga berdoa buat seluruh komunitas pesat. Terima kasih buat pengurus, buat Dewan Pembina, tim apostolik, para direktur, manajer, supervisor,
bahkan semua guru-guru TK Tuhan dan keluarganya. Biarlah kiranya kami terus melayani Engkau dengan semangat yang berkobar. Pakai pesat Tuhan untuk memberkati bangsa ini, memberkati desa, memberkati anak-anak, supaya lewat pelayanan kami, anak-anak yang ada di desa-desa Tuhan dapat tertolong, dapat membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk mereka bertumbuh di dalam semua aspek kehidupan. Secara khusus, menolong mereka bisa mengenal potensi mereka, menuntun mereka sampai mencapai puncak potensinya. Terima kasih untuk para donatur yang selama ini sudah menopang pelayanan kami Tuhan. Lindungi keluarga mereka, berkati usaha yang sedang mereka kerjakan. Mungkin di masa ini Bapa, usaha mereka tidak berjalan dengan lancar. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberi mereka kekuatan, pengharapan yang tetap kepada Tuhan, sehingga di dalam situasi ini mereka tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, bahwa Engkau sedang mengerjakan hal yang baik untuk kehidupan mereka. Kami rindu mereka terus menaikkan ucapan syukur kepadamu dalam situasi yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Hikmat-Mu, berkat-Mu atas mereka semua. Firman yang sudah dibagikan, kiranya itu terus boleh bekerja di hidup kami masing-masing, mengarahkan kami, membuat kami bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Dan setelah ibadah ini Tuhan, kami akan melanjutkan semua aktivitas kami. Biarlah Tuhan membimbing, menolong, mengarahkan kami, supaya seluruh yang kami kerjakan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.